Oke, baik, sudah. Selamat siang, Bapak. Mitranya atas nama Murdianto, benar, Bapak? Betul. Baik, sudah saya. Baik, Bapak, izinkan saya menjelaskan untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak diberikan waktu untuk pemaparan sebanyak 7 menit. Oh ya, nah sudah, Bapak. Baik, Bapak diberikan waktu 7 menit untuk melakukan pemaparan. Lalu dengan konfirmasi tanya jawab, nanti ada timer atau countdown yang ada di layar sana. Kan ya, kepada Bapak Subianto dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah nampil untuk PowerPoint-nya? Sudah. Oke, baik, terima kasih Ibu Fatu, Bapak Cha, dan Ibu Nurina. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan terkait proposal Kedireka yang kami bawakan, yaitu yang berjudul tentang Warkom Trend, di mana Warkom Trend ini sistem informasi warung komunikasi atau disingkat Warkom Trend yang berbasis website guna melayani kebutuhan komunikasi santri di pesantren dan wali santri. Saya Subianto sebagai ketua pengusul, dan anggota ada Muhammad Bisri dan Sigit Wijanarko. Untuk rumusan masalah di sini yang pertama yaitu terkait digitalisasi pesantren dalam mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penguatan digitalisasi di pesantren. Kemudian ada aturan di pesantren yaitu dilarangnya membawa alat komunikasi. Nah, pesantren tidak memperkenankan santrinya membawa alat komunikasi, sehingga pesantren memberikan solusi, yaitu penyediaan sarana komunikasi yang menjembatani santri dan wali santri dengan menyediakan wartel. Kebutuhan santri dan wali santri adanya penyalahgunaan di kalangan santri dalam penggunaan alat komunikasi yang mengganggu konsentrasi santri dalam belajar. Urgensi di sini ada 3 hal. Yang pertama, meningkatkan komunikasi yang baik antara santri dan wali santri. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pesantren dalam menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu mengantisipasi terjadinya pelanggaran tata tertib yang diterapkan di pesantren atau larangan yang membawa komunikasi tadi. Inovasi yang kami ingin sampaikan di sini yang pertama, terbentuknya atau terciptanya alat komunikasi yang terintegrasi, kemudian rekaman komunikasi santri dapat diakses oleh wali santri. Kemudian limit panggilan bisa terkontrol atau dibatasi. Kemudian pembayaran bisa secara cashless. Keunggulan dalam program ini yang pertama, program Warkom Trend atau berbasis website ini merupakan mendukung diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penguatan digitalisasi pesantren. Sistem pembayaran bisa menggunakan kartu pelajar atau kartu santri, sehingga kartu santri bisa menjadi multifungsi, yakni sebagai identitas dan sebagai alat bayar pesantren. Sistem web Warkom Trend terintegrasi dengan sistem kesiswaan yang dapat digunakan untuk pemantauan akademik dan wali santri dalam bentuk transaksi dan absensi sekolah. Ini adalah yang kedepannya bisa terintegrasi. Kemudian interaksi kebutuhan santri akan komunikasi dengan pihak eksternal di pesantren dengan protokol pesantren dalam penerapan karantina santri selama di dalam lingkungan pesantren. Kemudian fasilitas telekomunikasi yang disediakan tidak hanya berupa telepon panggilan suara saja, namun juga disediakan dengan video call. Lalu karena wali santri dapat mengidentifikasi transaksi yang dilakukan anaknya, maka di sistem Warkom Trend ini wali santri juga dapat melihat histori panggilan maupun histori video call anaknya. Manfaat
manfaat dan dampak bagi mitra, terciptanya layanan komunikasi yang efektif dan terkontrol untuk kebutuhan pondok pesantren, terciptanya peluang bisnis bagi mitra dan perguruan tinggi atas penggunaan aplikasi ini pada pesantren-pesantren lainnya. Kemudian untuk perguruan tinggi, terciptanya kuliah kerja industri khususnya teknologi informasi, terciptanya dosen berkarya di luar, terciptanya peluang bisnis untuk pendapatan kampus. Maksud kami terciptanya kuliah industri di sini bagi mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa bisa diberdayakan terkait pengembangan teknologi ini. Bagi santri atau pengguna atau di sini pengguna itu bisa dikatakan pengasuh gitu ya. Tersedianya layanan komunikasi yang efektif terkontrol untuk kebutuhan pondok pesantren, tersedianya layanan komunikasi yang efektif dan terkontrol untuk santri dan wali santri. Untuk KDRK terciptanya tujuan dari program matching fund KDRK dalam proses mewujudkan MBKM. Sekian Pak, Bapak Ibu dari saya. Mohon izin, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dilanjutkan Bapak? Oke, langsung akan masuk ke sesi konfirmasi dan jawab. Dari saya mulai duluan ya. Mari Pak. Oke, pertama konfirmasi dulu Pak Subianto, ini usulan diajukan dalam skema A3 ya? Betul. Ada alasan khusus kenapa diajukan dalam skema A3? Karena ini berbasisnya digitalisasi, teknologi informasi Pak. Oke, bukan itu sih mestinya kalau A3. Oke, A3 itu kan joint development dari satu inovasi. Nah, produk inovatifnya itu apa sih sebetulnya? Saya masih belum jelas bagaimana pengguna akan memanfaatkan ini dan apa peran dari website tadi. Nah, dalam peran di sini, jadi Nah, produk inovasinya sendiri berupa apa? berupa aplikasi web based, Pak. Web based application. Ya, betul. Oke. Kemudian siapa penggunanya? Nah, penggunanya di sini ada santri, kemudian wali santri dan admin. Nah, santri di sini kan pada dasarnya pesantren tidak diperbolehkan membawa gadget ya. Cara mereka berkomunikasi lewat web atau gimana maksudnya? Betul, nanti diharapkannya nanti untuk santrinya sendiri berbasis web, nanti untuk orang tua kedepannya bisa berupa aplikasi berbasis Android Pak, jadi bisa langsung ke arah orang tuanya seperti itu. Oke, kemudian device yang dipakai oleh santrinya berupa apa? Nah, HP atau bisa PC, bisa tablet atau bisa dan lain sebagainya Pak. yang punya itu siapa? Nanti itu disediakan oleh pesantren. Jadi warkomtrain itulah Pesantren. betul. Jadi nanti ada waktu tertentu untuk santri melakukan Apa calling. bedanya dengan wartel biasa? Kalau wartel biasa kan hanya berupa voice Pak. Jadi ini kita menggunakan video call dan di record. Jadi nanti ketika orang tuanya sendiri kalau bisa. wartel yang sekarang kan udah ada juga yang bisa video call ya kan? Oke, sekarang saya mau tanya ke Pak Murnianto ya, sebagai pihak mitra, core bisnis dari perusahaan Bapak apa Pak? Core bisnis kita di salah satunya memang di wartel itu menjadi salah satu core bisnis kita gitu Pak. Salah satunya. Banyak bikin wartel-wartel gitu ya? Betul, kita memang sekarang ini yang sudah ada di kita ada 3 cabang Pak. Ada 3 cabang yang sudah kita buat. Oh, udah dibikin. Oke, dan fungsinya sama dengan ini gitu. Yang mau dibikin ini. Secara fungsi sekarang ini masih sangat manual ya Pak ya. Yang biasa seperti kita pakai handphone kita pakai telepon, pesawat telepon, kemudian santri telepon seperti itu saja. Jadi memang masih sangat manual gitu. Memang belum menggunakan teknologi seperti yang disampaikan dari Pak Subianto tadi. Oke. Kemudian kalau ini berhasil, ini kebetulan diajukan sebagai A3 ya, diperoleh inovasinya jalan. Dan lantas rencana komersialisasinya seperti apa? Ya, memang selama ini yang membuat santri-santri itu
secara komunikasinya itu kurang nyaman, itu salah satunya juga Rencana komersialisasinya Pak gimana? oh ya, kita akan buka nanti Pak, selain ada di pesantren yang sekarang ini kita akan coba nanti coba maksimalkan juga ke beberapa pesantren, karena memang ini menjadi kebutuhan pesantren gitu ya. Jadi kita akan maksimalkan ke depan, akan kita masukkan ke beberapa pesantren. Nah kemarin kebetulan kami masuk Model komersialisasinya seperti apa Pak? ya dengan ini Pak, dengan kita kan nanti bisa menjadi mitra di providernya di kita, kemudian peralatannya juga nanti bisa kita siapkan kerjasama dengan beberapa pesantren yang nanti dengan konsep bagi hasil gitu Pak, dengan pesantren yang nanti akan kita kerjasamakan. Jadi langsung retail ke pengguna gitu, anak-anak santrinya bayar ke tempat Bapak gitu ya, kayak ke tempat ini gitu. Jadi bukan produk ini dijual ke pesantren, tapi dioperasikan di pesantren gitu. Ya, kalau dioperasikannya di pesantren, tapi kan nanti bisa dimaksimalkan ke pesantren lain gitu Bapak. Apalagi sekarang kan banyak juga pesantren kemarin ketika pas komunikasi kita. Yang mengoperasikan siapa? Pesantren atau perusahaan Bapak? Perusahaan saya Pak, perusahaan kita. Pesantren hanya tempatnya saja Pak. Hanya tempat. Iya. Cukup dari saya, silakan. Baik, terima kasih Pak Chan. Mungkin saya bertanya dulu ke Pak Sudianto gitu ya, untuk latar belakang dan urgensi masalah gitu. Mungkin baca juga dari proposal dan juga dari presentasi, saya masih kesulitan mencerna juga nih sebenarnya urgensinya. Kalau boleh diceritakan kembali seperti apa sih permasalahan tadi ya, cashless atau ingin pembayaran cashless atau komunikasi atau mengawal komunikasi yang kurang yang mungkin ada kemungkinan menyimpang gitu di kalangan pesantren. Sebenarnya masalah apa yang ingin diselesaikan paling utama begitu. Oke, baik, mohon izin Bu Nurina, terkait permasalahan tadi yang kami sampaikan juga, ternyata di sini permasalahan komunikasi itu yang pertama, kemudian serta pembayaran cashless. Nah, di sini kan Warkomter ini tidak gratis ya, Bu. Jadi Warkomter ini berupa berbayar. Nah, pembayaran ini bukan diisi oleh santrinya atau santri ini membayar, namun nanti orang tua yang membayarkan. Dengan tadi terintegrasi dengan aplikasi yang dirancang gitu ya. Jadi satu aplikasi yang dirancang nanti untuk telepon bisa dibatasi, kemudian berapa lama langsung akan terpotong dari deposit orang tua terhadap aplikasi ini. Seperti itu. Baik, oke. Berarti dalam hal ini orang tua bisa memonitor record atau misalnya memonitor histori komunikasi anak di pesantren, kemudian mereka jadi tahu berapa uang yang harus mereka keluarkan dan sudah langsung terpotong otomatis. Betul. Jadi bukan mereka memberikan uang Betul. ke anak gitu Betul. ya, dan Betul. membayarkan gitu Betul. ya. Betul. Terus masalah berikutnya disampaikan terkait ada record gitu ya, Yap. atau nah itu seperti apa sih Pak urgensinya gitu maksudnya, dan artinya di komunikasi ini para siswa-siswi di pesantren dia bisa komunikasi selain ke orang tua dan nanti juga akan direcord begitu ya? Ya, betul. Berdasarkan kami perbincangan dengan mitra, karena sepertinya menemukan kasus-kasus yang bisa menghubungi orang lain atau bisa juga telepon dengan, kan di sini santri misalkan laki-laki dengan perempuan lain gitu ya. Jadi itu bisa terkontrol dan orang tua bisa memantau. Kemudian ada pembicaraan yang mungkin sifatnya sensitif, orang tua bisa mengontrol seperti itu. Baik, oke. Terima kasih. Berikutnya mungkin nanti untuk rencana implementasinya di sisi apa saja yang akan disediakan oleh pengusul dan di sisi apa saja yang disediakan oleh mitra rencananya. Kalau dari sisi pengusul kami berupa aplikasinya, dari sisi aplikasinya bagaimana sistemnya ini berjalan, seperti itu. Dan dari sisi mitra boleh dibantu tadi apa saja? Mitra nanti bisa kita siapin
perangkatnya nanti gitu, perangkat baik itu pesawat teleponnya ataupun nanti kita menggunakan PC atau yang lainnya, termasuk nanti juga jaringan juga kita yang menyiapkan gitu. Baik, oke. Mungkin kembali ke Pak Subianto, apakah ada pengalaman sejenis serupa seperti ini dan boleh diceritakan seperti apa? Kalau pelanggan sejenis secara langsung sih tidak ada, namun dari sisi latar belakang tadi bahwa untuk aplikasi ini bisa diterapkan di pesantren-pesantren, sehingga yang kita mengacu kepada saling sharing profit di situ bisa gitu. Seperti itu. Oke, sharing profitnya nanti seperti apa ya? Sudah kebayang atau belum? Kalau dari pembicaraan sudah. Boleh diceritakan sedikit seperti apa modelnya? Ya, jika nanti mitra bekerja sama dengan pesantren-pesantren, di situ nanti ada kerjasama dengan pesantren, sehingga dari kerjasama tersebut kita yang menjalankan atau kita yang memegang sistem itu, sehingga dari sistem pemegang sistem itu kita pun dari sisi kampus mendapatkan hal itu. Baik, oke. Terima kasih, cukup dari saya pertanyaannya. Terima kasih Bu Nurina, mohon maaf. Oke, cukup. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Terima kasih Pak Chan, Bu Nurina. Terima kasih Pak, terima kasih. Mari, terima kasih. Terima kasih atas kontribusinya. Karena waktu juga sudah habis, dimohon untuk Bapak Subianto juga mitranya meninggalkan meeting. Terima kasih Bu Fatu, Pak Chan, dan Bu Nurina. Baik. Mari. Salam. Aduh, gimana? Banyak pertanyaan.